warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil jalil al-qadimil wahidil ahadil awwali. Sallallahu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Amma ba'du. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa lagi di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Azza wa Jalla demi mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Memang ya ikhwah, pembahasan kita pada siang hari ini sebenarnya cukup penting dan cukup menjadi concern kita sendiri sebenarnya. Artinya menjadi suatu hal yang harusnya kita memberikan perhatian lebih terkait masalah ini. Itu terkait dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan itu memberikan efek yang begitu besar pada diri kita, baik secara hati maupun secara lahirnya. Para ulama menyebutkan bahwasanya dosa itu bukan cuma memberikan efek kepada hati, namun juga memberikan efek kepada badan. Dan efek dari sebuah dosa sebenarnya bukan cuma satu. Di judul kita itu kan efek dari sebuah dosa kita disibukkan untuk suatu hal yang tidak bermanfaat. Itu cuma satu dari sekian banyak efek sebuah dosa. Kita awali dengan bahwasanya kita ini di dalam menjalani kehidupan itu bukan untuk sibuk sama dunia doang, tidak. Kita ini perlu untuk mengejar kehidupan akhirat juga. Dan kita juga pernah sampaikan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ini firman Rabb kita. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wabtaghu fima ataakallahu ad-daral akhirah." Kejarlah dengan karunia yang telah Allah berikan kepada kalian, negeri akhirat. Karunia yang Allah berikan maksudnya apa? Harta yang kita miliki dipakai untuk apa? Kata Allah, untuk mencari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kamu jangan lupa bagian kamu dari kehidupan dunia. Lihat, jangan lupa bagian kamu dari kehidupan dunia. Makanya ungkapan kalau orang tua kita dulu bilangnya, "Nak, kejar dunia, jangan lupain akhirat," ya kan? Atau jangan lupain sholat. Maka kita katakan ungkapan seperti ini keliru. Yang benar adalah, "Nak, kejarlah akhirat, jangan lupakan dunia." Karena kalau kita jadikan dunia tujuan terbesar kita, maka balasan dari Allah Azza wa Jalla, Allah akan bikin urusan kita rumit di dunia dan di akhirat. Mungkin sekarang kita belum merasa, karena boleh jadi Allah Azza wa Jalla masih menginginkan kebaikan dari kita. Mungkin di antara kita atau sebagian saudara-saudara kita di luar sana, mereka mungkin dari sisi pekerjaan itu dari sisi-sisi yang haram, mencuri, menzalimi orang, menipu dan sebagainya. Tapi sampai sekarang hidupnya santai-santai aja. Lalu apakah kita bilang dia ini yang dia lakukan itu nggak salah? Ya enggak. Allah mendiamkan dia, boleh jadi kemungkinan dua hal. Yang satu, memang Allah sengajakan biar dia makin banyak dosanya, nanti di akhirat diadab habis-habisan. Atau yang kedua, Allah masih menginginkan kebaikan dari dia. Nanti tinggal dianya gimana mengelola kondisi dia. Namun apalah daya, namanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa menyampaikan. Makanya tugas seorang dai itu bukanlah membuat seseorang itu dapat hidayah, bukan. Tapi kita menyampaikan agar mereka itu sadar dan akhirnya mereka mau kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, dosa-dosa yang kita lakukan itu tentu memiliki efek yang sangat besar. Di antara efek yang paling besar yang bisa kita sebutkan adalah hati kita menjadi sempit. Kita bisa rasain loh kalau kita melakukan sebuah dosa, itu pasti hati kita tuh nggak tenang, pikiran mulai kacau, mulai nggak fokus, mulai terasa di dalam hati kita itu kegundahan, kekhawatiran, kegalauan, dan itu sangat berasa. Tapi ada problem. Kalau kita habis ngelakuin dosa, kemudian hati kita biasa-biasa aja, kita tetap ketawa ketiwi dan kayak seakan-akan nggak terjadi apa-apa, maka ada problem. Karena hukum asalnya hati kita itu sudah Allah berikan parameter atau sebuah sensor, di mana kalau dia melakukan sebuah dosa, hati itu akan bergerak merasa sakit dengan dosa itu. Tapi problemnya adalah kalau sensor itu rusak, dosa sebanyak apapun tidak memberikan efek ke dia. Dia nggak merasa bersalah.
dia mencuri, berbohong, nyakitin orang, nipu orang, ninggalin sholat, jahat sama orang, ngomong kasar, itu gak masalah. Dia merasa kayak ya biasa aja, sudah menjadi daily rutin gitu. Nah itu karena sensor di dalam hatinya sudah rusak, sehingga dosa sebanyak apapun tidak akan ngefek ke hatinya atau malah bikin hatinya makin rusak. Dan itu adalah pembenaran dari sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, di mana Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Nabi SAW mengatakan, innal abda idza adznaba nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan sebuah dosa, maka akan diberikan titik hitam pada hatinya. Hati kita dikasih titik hitam. Fa in huwa taba wa naza'a wastaghfara suqila qalbuhu. Kalau dia berhenti dari dosanya, beristighfar, kemudian dia bertaubat kepada Allah, dibersihkan lagi titik hitam itu. Fa in huwa 'ada zida fiha, fa in 'ada zida fiha. Kalau dia terus-terusan melakukan dosa itu, ditambah titik hitam itu. Kalau diulang lagi, ditambah lagi. Hatta ta'lu qalbu. Sampai akhirnya dosa-dosa itu, titik hitam itu memenuhi hatinya. Dan untuk tahu apa yang terjadi kalau hati sudah dipenuhi dengan titik hitam? Hati itu menjadi keras, sehingga nasihat semacam apapun gak akan ngefek ke dia. Keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, itu masih mending ada yang masuk. Terkadang orang dikasih nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, gak ngefek. Udah disebutin dalil, disampaikan dengan cara yang lemah lembut, tapi dia nolak karena hatinya sudah terlalu keras. Maka itu yang difirmankan Allah Azza wa Jalla surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, telah berdering di hati mereka apa yang dahulu mereka perbuat. Jadi dosa-dosa itu memiliki efek. Makanya gak heran, ini gak heran sekali. Kita sekarang masih di bulan Syawal kan ya. Ini berarti Ramadan sudah berlalu sekitar 24 atau 25 hari. Sekarang pertanyaan buat kita sendiri adalah, apakah kita tetap sama dengan kondisi kita di bulan Ramadan? Atau malah menjadi lebih buruk? Kalau menjadi lebih buruk, ada poin berbahaya di sini. Apa? Kata para ulama, kalau seseorang keluar di bulan Ramadan, kemudian dia kembali kepada keburukan dahulu di halaman sebelum Ramadan, artinya Ramadannya gak diterima sama Allah SWT. Subhanallah. Kita udah capek-capek puasa 1 bulan, sholat taraweh setiap malam, sedekah, capek semuanya. Tapi ternyata gak ada yang diterima sama Allah SWT. Dan kesalahannya bukan salah Allah, tapi salah kita, karena kita tidak memanfaatkan momen dan menyia-nyiakan momen. Makanya orang-orang yang keluar di bulan Ramadan itu antara dua. Satu, yang tetap istiqomah, atau yang kedua, menjadi lebih buruk daripada sebelumnya. Makanya para ulama juga menyebutkan tanda keistiqomahan setelah tanda amalan diterima setelah Ramadan adalah tetap melakukan amal ibadah sekalipun intensitasnya berkurang. Contoh, kita sholat tarawih selama Ramadan full 29 hari, 30 hari kemarin. Maka ketika kita di bulan Syawal ini, kalau kita tetap melakukan sholat malam walaupun 1 rakaat, maka itu menunjukkan keistiqomahan dan amalan kita diterima selama Ramadan. Bahkan sebagian ulama sampai menyebutkan, kita kalau mau tahu puasa kita di bulan Ramadan diterima atau enggak, lihat kita puasa Syawal atau enggak. Subhanallah. Kalau kita nggak puasa Syawal, ini udah mau habis Syawalnya lagi kan. Kalau kita nggak puasa Syawal, sebagian ulama mengatakan berarti Ramadan ente nggak diterima sama Allah SWT puasanya. Jadi kita orang-orang yang merugi. Makanya nggak heran Ramadan dari Ramadan yang sudah berlalu tiap tahun nggak memberikan efek ke kita. Antum tahu permasalahan terbesarnya apa? Ternyata permasalahan terbesarnya adalah hati kita kotor. Jadi kita harusnya ibarat sebuah baju putih yang sudah sangat-sangat kotor dan nodanya super membandel. Harusnya ketika masuk bulan Ramadan itu seperti masuk ke tempat laundryan, harusnya jadi putih dan bersih lagi. Tapi karena keraknya sudah super membandel, keluar di bulan Ramadan bajunya sama, cuman mungkin pudar sedikit. Makanya nggak ngefek. Dan itu adalah karena kesalahan kita sendiri. Dan makanya Allah Azza wa Jalla itu adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Allah Azza wa Jalla senantiasa membuka tangannya menerima taubat hambanya yang melakukan dosa di siang hari, dan Allah ampuni di malam hari, dan membuka tangannya di siang hari untuk menerima taubat hamba-hambanya yang melakukan dosa di malam hari. Dan Allah terus membuka kesempatan itu.
Kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla terus terbuka sampai matahari terbit dari barat, atau sampai nyawa kita di kerongkongan ini. Jadi selama kita masih dikasih kesempatan sama Allah, dimanfaatin yuk. Masalahnya kita nggak tahu hidup sampai kapan. Andai kata kita tahu ya, tahun berapa deh kita mati, tenang kita bisa ngukur, oh karena gue bakal mati umur 50, berarti gue di umur 49 udah mulai ibadah deh, gue fokusin di situ. Enak, walaupun kita nggak tahu tanggal pastinya, tapi kita tahu minimal tahunnya. Cuma problemnya sekarang, kita nggak tahu tahun, nggak tahu bulan, nggak tahu hari, nggak tahu detiknya kapan. Dan kematian selalu datangnya dalam keadaan mendadak. Siap nggak siap? Kalau memang sudah waktunya kita dipanggil Allah Azza wa Jalla, kembali kita. Mau kita udah tobat mau nggak peduli Allah Azza wa Jalla. Kesalahan kita kalau kita menyanyiakan kesempatan kita hidup di atas muka bumi ini. Makanya ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan sama Allah Azza wa Jalla untuk memperbaiki diri kita, ayo perbaiki diri. Hati kita ini, ikhwan sekalian, itu kata Nabi SAW seperti tanah yang perlu disirami terus setiap hari agar dia menjadi tanah yang bagus. Nah, kita tahu kalau tanah nggak disiram-siram kering dia kan, hancur lama-lama dan tidak bagus gitu. Hati kita juga sama, perlu disirami. Dan siraman untuk hati kita adalah amal ibadah. Dan di antara amal ibadah yang paling mulia adalah menuntut ilmu. Kita ini, problem kita sebagai seorang muslim, tapi muslimnya KTP atau keturunan doang. Nggak pernah tahu hakikat Islam yang sebenarnya. Kita nggak tahu, mungkin kalau ditanya rukun iman sama rukun Islam, kadang ketukar-tukar tuh dia. Kita nggak tahu juga kadang apa yang harus dibaca ketika sholat. Jadi semuanya itu cuman rutinitas saja. Padahal itu harusnya menjadi sebuah nilai ibadah yang memberikan bekas buat hati kita. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup sampai detik ini, masih bisa sholat Jumat. Dan Nabi SAW juga mengatakan al-jum'atu ila al-jum'ah wa ramadan ila ramadan wal umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah itu menjadi kafarah, penghapus dosa selama dijauhi yang namanya dosa-dosa besar. Nah, kita masuk, dosa itu memiliki efek. Sebelum kita masuk ke dalam inti dari judul kita, yaitu menyebabkan kita malas beribadah, yang pertama adalah dosa ini memberikan efek kepada kita tercegah dari ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, orang kalau tercegah dari ilmu bermanfaat, artinya dia tercegah dari kebaikan yang begitu banyak. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, imam kita semua, pernah suatu ketika beliau berjalan, kemudian tidak sengaja beliau melihat betis seorang wanita. Kemudian karena melihat betis itu, tiba-tiba hafalan beliau jadi jelek. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah mendatangi gurunya Imam Waqi' ibn Jarrah. Karena Imam Waqi' ibn Jarrah mengatakan, sampai akhirnya Imam Syafi'i membuat sebuah syair, syakawtu ila Waqi'in su'a hifdhi, aku keluhkan kepada Waqi' ibn Jarrah lemahnya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi, karena beliau tunjukkan kepadaku, mengarahkan aku supaya meninggalkan kemaksiatan. Fa innal ilma nur, karena yang namanya ilmu itu cahaya, wa nurullah la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah nggak akan diberikan buat pelaku kemaksiatan. Dan ada juga sebuah kisah di mana Imam Bukhari rahimahullah tidak sengaja juga melihat betis paha seorang wanita. Tidak sengaja, sekali lagi, bukan disengaja, tidak sengaja. Maka hafalan beliau sepertiganya hilang. Dan sebagian ulama salaf pernah mengatakan, kata dia, aku pernah melihat suatu hal yang tidak dihalalkan buat aku. Kemudian sebagian orang soleh mengatakan, kamu bakal temuin akibatnya. Nah, kata dia, aku biasa-biasa aja. Ternyata akibatnya adalah 40 tahun setelahnya. Lihat, 40 tahun setelahnya aku lupa sama Al-Quran. Lihat, efek dosa itu jangan kira langsung Allah beri gitu. Belum tentu. Boleh jadi nanti. Nah, uzubillahnya kalau di ujung umur-umur kita kan ngeri ya. Sebelum kita mati kita menjadi pelaku kemaksiatan. Nah, uzubillah. Padahal kita berharap husnul khatimah. Tapi karena dosa yang kita pernah lakukan di masa muda dan kita nggak taubat-taubat, Allah azabi di akhirat. Sehingga kita tutup kehidupan kita dengan su'ul khatimah. Dan na'udzubillah. Makanya ada sebagian orang pernah disebutkan di sebuah kisah, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ini Al-Bidayah wa Nihayah.
ketika beliau menyebutkan hadis Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari malas dan juga masa tua yang buruk. Ada seseorang yang mengatakan, masa iya sih masa tua buruk? Kan orang kalau udah tua nafsunya merendah dan sebagainya kan? Kita tahu itu kan? Atau tahu apa yang terjadi sama orang ini? Di masa tuanya dia menjadi orang yang malas beribadah dan kerjaannya menggoda wanita. Subhanallah, lihat, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Dosa yang kita lakukan boleh jadi nanti Allah mundur azabnya. Seperti Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ra'aitu athara dzunubi fi imra'ati wa dabati." Aku bisa melihat efek dari dosa yang aku lakukan pada perilaku kendaraan dan juga perilaku istriku. Nah, kalau kita melihat dari keluarga kita, istri kita, anak kita, tingkahnya aneh hari ini, nggak seperti biasanya. Coba deh cross check diri. Hari ini dosa apa yang kita lakuin? Masalahnya tuh kita kebanyakan dosa sampai lupa dosa apa yang kita lakuin hari itu kan, saking banyaknya. Coba dosa yang kita kan 1, 2, ingat kita, oh iya tadi tuh anak habis nyolong gitu kan, ingat gitu. Tapi tiap hari dosa yang dilakuin banyak sampai lupa yang mana nih sebabnya ya. Tapi subhanallah, Al-Hasan Al-Basri saking jarang yang ngelakuin dosa, dia tahu efeknya sampai seberasa itu. Maka para ulama juga menyebutkan, kalau di rumah kita mendapati suatu hal yang aneh-aneh, tiba-tiba nongol ular lah, tiba-tiba ada kalajengking lah, ada tikus lah, ada apalah yang nggak jelas gitu, maka itu salah satu efek dosa kita. Efek dosa kita. Sehingga Allah tegur itu. Allah tegur. Nah makanya kalau kita terhalang dari ilmu, maka artinya kita terhalang dari agama Allah Azza wa Jalla. Ya gimana kita mau paham agama kalau nggak dapat ilmu kan problem, ya kan? Nah juga sama nih, kita aja mau kaya belajar apa enggak? Belajar. Sekarang kita mau sukses di dunia belajar, terus mau sukses di akhirat nggak mau belajar gitu. Ya Allah, ini logika yang keliru ini. Kalau mau sukses di dunia dan akhirat, belajar dua-duanya. Belajar dua-duanya. Antum mau jadi orang kaya di dunia, belajar bagaimana cara jadi orang kaya. Usahakan semuanya. Demikian juga kalau kita mau masuk surga Allah, masuk surga Firdaus, belajar tentang bagaimana bisa sampai pada surga Firdaus. Kalau cuma mengandalkan malas-malasan, gimana bisa masuk surga Firdaus? Orang malas aja nggak bisa jadi orang kaya kan? Tapi bisa aja sih orang malas jadi orang kaya. Kalau keturunan crazy rich gitu kan ya, konglomerat, ya dapat warisan tiba-tiba kaya, ya it's okay gitu ya. Tapi nggak semua dari kita kayak gitu kan. Jadi kita perlu usaha. Nah di antara yang paling mengerikan dari sebuah efek dosa adalah kita dicegah dari melakukan sebuah hal yang bermanfaat. Dan masuknya adalah dari ibadah yang lainnya. Sebagian ulama salaf mengatakan as-sayyi'atu taridu sayyi'ata ba'daha. Yang namanya sebuah dosa itu akan melahirkan dosa selanjutnya. Kama kana hasanatu taridu hasanata ba'daha. Sebagaimana sebuah kebaikan itu akan melahirkan kebaikan yang lain. Simple ya konsepnya. Kalau kita mau mendapatkan kebaikan demi kebaikan, jalani kebaikan. Kalau kita masih melakukan kemaksiatan, dosa, ya nanti keburukan akan menyusul setelah itu. Makanya gak heran. Kita ngelakuin sebuah dosa, anggap melihat sesuatu yang haram. Ini kan kita di sosial media, kita kan gak niat kadang ngeliat suatu hal yang haram ya. Cuman explore, FYP kita, itu penuh sama yang haram-haram kan? Gak niat. Kalau kita justru malah menikmati yang haram itu, lihat aja, setelah itu ada efeknya. Percaya sama Anda. Pasti ada efeknya, minimal ketagihan, pasti melanjut ke gambar yang lain, terus dinikmatin itu, lihat dosa yang lain. Tapi kalau kita cegah, insya Allah Ta'ala itu nggak akan muncul. Apalagi algoritma sosial media suka aneh kan ya, nggak ada niat apa, muncul sekali, muncul terus dari situ. Tapi ada efek selanjutnya, malas ibadah. Jadi kalau orang melakukan sebuah dosa, gak heran contoh pencuri, gak heran pencuri gak sholat, karena itu efek dari mencurinya dia. Orang yang pendusta, gak heran dia gak ditemenin sama siapa-siapa, dikenal sebagai seorang pendusta, sholat selalu tinggalin, sedekah malas, jelas dosanya dia itu, salah dia. Jadi kita kalau melihat diri kita sekarang, kok anak ibadah kok berat ya, datang ke masjid buat kajian aja kok malas ya. Siang-siang gini, aduh Ustaz lama banget ngomong yang lapar ini kan.
Kalau udah mikirin kayak gitu, ya Allah, sabar gitu loh. Kita belajar kayak gini kan nggak setiap hari, kecuali setiap hari. Makanya kadang suka unik kalau misalkan kita kajian, kemudian kita bilang kajian kita sampai maghrib ya. Misalkan dari zuhur yang bilang sampai maghrib. Ekspresi kita apa? Sampai maghrib. Gak kuat, ternyata iman kita sebatas itu, ikhwan. Iman kita baru sampai situ, tipis banget, lebih tipis dari tisu kali itu. Digoyang dikit, habis kita itu. Oke, kita bisa lihat ya, para salaf terdahulu dari kalangan sahabat, digoncang seperti apapun teguh mereka. Nanti bisa lihat kisahnya Ammar bin Yasir tuh. Nanti bisa baca tuh. Ammar bin Yasir diuji dengan ujian yang mungkin kalau kita diuji misalnya nggak akan sanggup kita. Dia ini kan budak, dia istrinya Sumayyah sama anaknya Ammar, bapaknya Yasir namanya. Diuji sama Allah Azza wa Jalla sebagai seorang budak di bawah tangannya Abu Jahal. Kamu tahu Abu Jahal kan ya? Abu Jahal bapaknya kebodohan gitu kan. Abu Jahal ini jahat yang alhamdulillah sama Yasir dan keluarganya. Sampai suatu ketika Abu Jahal paksa mereka sekeluarga untuk murtad dari agama Islam. Dipaksa. Kalau nggak apa? Dibunuh. Subhanallah. Ada di antara kita yang pernah diancam dibunuh? Nggak ada, insya Allah. Semua nikmat-nikmat aja. Paling ancaman paling berat dipecat gitu kan ya. Paling berat itu nyawanya diancam. Dan waktu itu Yasir dan istrinya semuanya istiqomah dengan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya dibunuh sama Abu Jahal. Dan waktu itu Ammar bin Yasir karena lihat orang tuanya dibunuh, dia takut. Akhirnya dia mengucapkan kalimat kemurtadan. Selesai dari kejadian itu, dilepas dia sama Abu Jahal. Ammar bin Yasir datang ke Nabi SAW dalam keadaan nangis, dalam keadaan nangis. Dan dia menceritakan kondisinya, ya Rasulullah, tadi aku dipaksa sama Abu Jahal buat mengucapkan kalimat kemurtadan. Apakah aku masih beriman atau enggak? Subhanallah, lihat. Padahal kalau kita tahu, itu kan dipaksa, nggak masalah. Tapi dia khawatir kalau imannya itu udah hilang. Akhirnya Allah Azza wa Jalla turunkan firman-Nya, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Orang yang dipaksa mengucapkan kalimat kufur gak dianggap murtad. Allah bilang dalam Al-Quran, diabadikan. Dan untuk kita juga bisa lihat Nabi kita alaihi salatu Nabi kita. Ya subhanallah, Nabi kita ujiannya kurang apa sih? Nabi SAW dulu pas Allah dakwah, sholat di depan Ka'bah, dicekek sama Abu Jahal. Subhanallah, lagi sholat dicekek, lagi sholat ditumpahin kotoran onta. Ya subhanallah, nggak ada di antara kita sampai bisa kayak gitu. Sampai antum tahu, ketika Nabi SAW lagi sujud, ditumpahin jeroan onta itu, kotoran onta, nggak ada satupun kaum muslimin yang bisa ngebela. Nggak ada yang berani, semuanya takut. Sampai akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang datang dan membersihkan itu semua. Subhanallah. Itu bisa lihat Nabi kita alaihi salatu dalam berdakwah berat. Ketika beliau datang ke Taif, dilemparin batu. Padahal niat beliau itu berdakwah. Bukan apa-apa, cuma berdakwah, menyampaikan. Kalau nggak mau, nggak masalah gitu. Tapi subhanallah, dilemparin batu. Dan antum tahu kisahnya, setelah itu datang malaikat gunung dan malaikat Jibril mau menimpakan gunung ke penduduk Taif. Tapi Nabi SAW bilang, enggak. Aku berharap dari keturunan mereka lahirlah orang-orang yang beriman sama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, lihat sabarnya luar biasa nih. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Apa kalian mengira kalian bakal masuk surga Allah, tapi belum menimpa kalian apa yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian? Masathumul ba'sa wad dharra. Mereka ditimpa kesusahan, kemelaratan dan juga kesengsaraan. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata rasulullah. Sampai rasulnya dan orang-orang beriman bersama dia mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Saking beratnya ujian yang mereka rasakan sampai mereka ngomong kayak gitu, kapan pertolongan Allah datang? Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Katakanlah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jadi kita ketika menjalani kehidupan ini kemudian mendapati sebuah masalah yang begitu besar, begitu sulit, pekik dan tidak ada yang dapat jalan keluar, sabar. Boleh jadi satu, dosa kita kebanyakan dan Allah ingin menggugurkan dosa itu dengan ujian itu. Ini satu. Jadi Nabi SAW mengatakan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah kalau cinta suatu kaum, Allah bakal uji mereka. Diuji. Jadi ujiannya dengan tujuan karena Allah cinta sama mereka. Kata para ulama di syarahnya, maksudnya adalah yang namanya ujian itu pasti menghapuskan dosa. Dan Allah pingin mereka ketika mati ketemu sama Allah nggak ada dosanya, sehingga Allah uji terus.
Subhanallah. Tapi boleh jadi ujian yang kita hadapi adalah karena efek dosa yang kita lakukan. Boleh jadi. Dan kita taunya dari mana coba? Simpel sekali taunya. Yaitu bagaimana kita menyikapi ujian itu. Kalau karena ujian itu kita makin gak peduli sama Allah, makin gak peduli sama agama ini, berarti itu azab. Kalau kita karena ujian itu ingat Allah, kemudian langsung takut sama Allah, berarti itu adalah ujian Allah cinta sama dia. Simpel ya, ini gampang. Jadi kita tinggal diri kita. Kita sekarang mau diuji sama Allah, bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita marah, kesel dan sebagainya, iman kita dipertanyakan kayak gitu. Dan jangan berharap masuk surga Firdaus dengan iman kayak gitu, jangan berharap. Yang masuk surga Firdaus para nabi, rasul, siddiqin, syuhada, yang keimanan itu udah diuji. Keimanan udah diuji. Orang kita aja sudah dipanggil hayya 'alas shalah, masih ketawa tinggi di kantor. Hayya 'alal falah, dipanggil itu sama Allah. Kita harus tahu panggilan azan adalah panggilan Allah kepada kita. Kita harus tahu. Hayya 'alas shalah, ayo salat. Hayya 'alal falah. Katanya kali kita kerja itu katanya mau sukses. Ini Allah panggil kepada kesuksesan nggak dipenuhi. Gimana coba? Gimana? Ada satu lagi, efek dari sebuah dosa adalah doa kita tidak diijabah sama Allah Azza wa Jalla. Makanya Ustaz, Anda udah doa sama Allah, kok doa Anda kayak dikabul-kabulin ya? Ya maka pertama-tama dulu, ente ketika berdoa sudah meninggalkan apa yang menjadi sebab doa itu tidak terkabulkan enggak? Kalau ente masih jalanin, ya wajar doa ente nggak dikabulin. Masih makan dari harta yang haram, berbohong, menipu, riba dan sebagainya, kemudian masih meninggalkan sholat, yang begini mengharap doanya dikabulin, ya subhanallah. Jadi doa itu dikabulin sama Allah Azza wa Jalla ketika penghalang-penghalangnya pun hilang. Kalau penghalangnya masih ada, jangan berharap dosa kita dikabulin sama Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari pengingatku, maka buat dia kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kehidupan yang sempit. Di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya disempitkan dalam rezekinya. Ada juga yang mengatakan disulitkan dalam beribadah, sehingga dia malas terus beribadah. Waktu berlalu tapi dia gak ibadah sama Allah. Umurnya bertambah, gitu-gitu aja dia. Sholat ya kadang-kadang. Ada sebagian orang sholat setahun 2 kali doang gitu. Idul Fitri sama Idul Adha. Ada alhamdulillah yang lebih baik seminggu sekali, ya kan? Agak oke lah gitu. Alhamdulillah ada yang ya kadang 2, kadang 3, ya kadang 5 gitu. Kadang gak sama sekali. Tapi tentu aja itu bukan yang terbaik. Yang terbaik setiap hari 5 kali sholat. Jangan dikurangin sedikit pun. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apa sampai maghrib beneran? Kan? Langsung kelihatan kan? Aduh. Gimana kita tuh? Gimana kita tuh? Baru dibilang kita semua. Ya Allah, ya semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik ya, tetap istiqomah di atas agama Islam. Dan jangan lupa ikhwah sekalian untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena Nabi kita alaihi salatu wassalam setiap hari beristighfar kepada Allah minimal 100 kali. Itu Nabi yang dosanya telah diampuni, telah lalu dan akan datang. Lah kita siapa? Dosa belum tentu diampuni, masuk surga belum pasti. Jadi perbanyaklah istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin ada pertanyaan, karena takut kalau gak melihat waktu bablas sampai maghrib beneran. Sedangkan atau kerja juga kan ya, kesian kita. Mungkin ada pertanyaan? Ada. Apa tuh? Bukannya menikah itu membuka pintu rezeki. Ada pertanyaan tentang menikah itu membuka pintu rezeki, tetapi kenapa banyak perceraian karena rezeki? Itu bagaimana Ustaz? Apakah karena kita sebagai manusia dalam menikah itu hanya melihat rezeki saja atau bagaimana? Soalnya kan banyak kasus di kita itu banyak perceraian karena rezeki. Jawab pertanyaan bagus. Sebenarnya orang-orang cerai itu bukan karena rezeki, karena harta. Harta itu bagian dari rezeki. Jangan dipersempit rezeki ya. Rezeki itu luas sekali. Kita aja bisa nafas itu rezeki, harta itu sebagian.
Kenapa mereka menikah harusnya membuka pintu rezeki? Menikah itu membuka pintu rezeki, dan itu sebuah kepastian. Antum bisa rasakan konsep rezeki itu ketika kita menikah bukanlah satu dibagi dua. Antum menikah sama istri, rezeki antum dibagi dua, dia enggak. Antum satu, dia satu. Antum punya anak, ya antum satu, istri antum satu, anak antum satu. Masing-masing punya rezekinya. Cuman rezeki tidak selalu yang namanya harta. Itu kekeliruan kita. Kita mempersempit rezeki itu harta. Coba kita lihat diri kita. Alhamdulillah sekian tahun gak sakit. Ya Allah, Anda bisa bayangin tuh banyak orang kaya punya duit, tiap hari, tiap pekan ke rumah sakit. Enak emang kayak gitu, punya duit banyak tapi ke rumah sakit mulu, kan gak enak ya. Alhamdulillah kita dikasih kesehatan. Oke lah, duit ya pas-pasan lah. Kan tadi kita udah sampaikan ya, hakikat nikmat kita di dunia itu adalah ketika kita bangun di pagi hari dalam keadaan aman, sehat jasmani, punya makanan hari itu. Itu kenikmatan dunia sudah di tangan itu. Sebatas itu, supaya kita bersyukur, dan tidak kita mungkin menikah pasti buka pintu rezeki. Tapi rezeki itu bukan seperti kita dapat bonus dadakan, tiba-tiba ada. Butuh waktu, dan mungkin Allah uji dulu, siap nggak nih dia untuk ke sesi selanjutnya. Jadi kita itu dalam menjalani hidup itu ada tingkatan-tingkatan. Kita itu punya bahasa itu leaderboards, ya tingkatan gitu. Cuman kita nggak tahu kita ranking berapa, itu nggak tahu. Tapi kita bisa naik terus. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin berat ujiannya. Semakin tinggi kedudukan kita, semakin berat ujiannya. Jadi jangan dikatakan menikah itu karena rezeki itu malah menjadi sebab perceraian, bukan, tapi karena harta. Dan ternyata bisa jadi mereka ketika menikah itu karena memang urusan dunia, bukan karena Allah. Para ulama mengatakan makana lillahi dama wattasal wa makana li ghairillahi inqata'a wa fasal. Apa yang karena Allah bakal langgeng dan terus mengalir. Apa yang karena selain Allah pasti putus di tengah jalan. Wajar aja, wajar. Kayak gitu ya. Sama kita kalau pertemanan juga sama, Kita kalau berteman sama teman kita sekarang karena pekerjaan, keluar dari pekerjaan selesai pertemanan kita. Tapi kalau kita berteman dia karena oh iya dulu gue duduk sama dia di masjid, datang kajian, sabar dengerin ustadznya ngomong, paling udah berlalu waktunya gitu kan. Tapi tetap sabar. Itu insya Allah sekalipun sudah keluar dari pekerjaan tetap jadi teman. Nanti ngaji bareng dan sebagainya. Kayak gitu ya. Allah a'lam bishawab. Kalau makin banyak nikah makin banyak rezeki. Masya Allah, iya betul. Ya mungkin bisa dikirim ke istri beliau ya. Masih satu. Tapi anaknya kan. Anaknya empat. Kenapa taruh semua? Kalau laki-laki cuma ngomong doang, gak ada prakteknya. Masya Allah. Mungkin ada yang bertanya lagi? Cukup mungkin? Cukup ya? Mungkin udah pada lapar juga kali ya. Karena takut rezeki di kantin ini gak kedapetan ya. Oke, kita cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.